di dalam majelis ta'lim bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang yang beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan seperti ini, majelis ta'lim seperti ini, sebagaimana yang telah disifatkan oleh Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kata beliau, musahabatur rijal, musahabatur rijal, musahabatur rijal, musahabatur rijal dhawil wafai, na'imul khuldi fi daril fana'i, murafaqatul kirami ajallu ghanmin lidid dunya wa fi daril bagai al bagai. Kata beliau, musahabatur rijal lidawil wafai, kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang kerjaannya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang yang kerjaannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Na'imul khuldi fi daril fana'i, yaitu adalah kenikmatan yang kekal abadi yang berada di dunia. Maksudnya apa? Orang ini, orang-orang yang sering duduk dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang seperti itu, mereka sudah merasakan kenikmatan surga yang abadi sebelum mereka meninggal dunia. Tanyakan saja kepada diri kita masing-masing, beda antara kita duduk sama orang-orang yang kerjaannya memikirkan dunia, orang-orang yang selalu hidupnya dia langsungkan untuk memikirkan kerjaan ini itu lain sebagainya, apalagi orang yang bermaksiat. Itu bikin pusing kita aja, bikin pusing. Aduh, bagaimana ini besok kerja kita apa ini, ya Allah. Kalah berjudi, waliyadzubillah, bikin pusing. Belum lagi datang bawa masalah ke kita, datang membawa ini dan lain sebagainya. Itu duduk dengan orang-orang yang fasik, duduk dengan orang-orang yang selalu bermaksiat. Tapi kalau duduk dengan orang-orang saleh, kita punya pikiran tenang. Mungkin kita punya problem sebelumnya, hadir majelis taklim, problem tersebut lupa. Sering sekali kita sebelum daripada hadir majelis taklim, sebelum kita duduk dengan orang-orang saleh, banyak mempunyai masalah, gundah gulana, memikirkan pekerjaan, memikirkan ini itu dan lain sebagainya, memikirkan uang, memikirkan gaji katanya tidak naik-naik, memikirkan daripada buah sawit bermurah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita hadir di dalam majelis ta'lim, berkumpul dengan orang-orang saleh, yang mana masalah tersebut kerap kali memenuhi daripada isi pikiran kita, ketika duduk dengan mereka hilang itu semua, hilang gundah gulana tersebut. Karena seseorang ketika dia banyak pikiran, hatinya penuh dengan sesuatu yang berkecemuk di dalamnya, itu nggak enak. Walaupun uangnya banyak, walaupun uangnya banyak, walaupun mobilnya banyak, walaupun mobilnya banyak, walaupun dia mempunyai apa yang tidak dimiliki orang lain, nggak enak. Karena apa? Pikirannya pusing ini dan sebagainya. Makanya kerjaan-kerjaan ataupun perbuatan-perbuatan yang di luar daripada nara ibadat, hiburan-hiburan, itu biasanya untuk apa orang? Ya refreshing, menghilangkan beban pikiran. Misalnya dia duduk ke warung jablay, itu takuni aja bubuhan duduk di warung jablay itu, mau kepalanya, mau kepala di rumah, hendak minta kawinakan gak kada dikawinakan kuitan, melampiasakan ke warung jablay. Atau nang sudah bisi bini, tapi ada masalah lon bini, mau kepala tulak ke warung jablay. Untuk apa? Untuk meringankan isi otaknya. Itu yang dia pikirkan menurut dia. Padahal takuni aja pulang nang hadir tadi, nang tulak ke warung jablay tadi. Kenapa? Semakin ninya tulak ke warung jablay, semakin mau kepalanya.
Takuni aja nang kota jumu warung tuh adanya nyaman bang. Hah? Semakin inya rancak ke warung jablay semakin mau kepala, apalagi nang gawian pina uyuh benar. Gaji 400.000 sebulan. Duduk di warung jablay sekali habis sudah 100.000. Nah iya artinya gaji seminggu hilang. Belum lagi sekali bulik dihamuk bini, dihamuk kuitan dan lain sebagainya. Apalagi nang naik lagi levelnya ke diskotik, memakai daripada sabu-sabu, meminum daripada minuman khamr, tambah lagi. Semakin banyak dia bermaksiat yang menurut dia itu adalah menghilangkan daripada gundah gulananya, itu semakin berat masalah yang dia pikul. Bagaimana kita agar merasakan kenikmatan sebelum kita meninggal dunia? Sebelum kita merasakan daripada kenikmatan surga, hadir ke dalam majelis-majelis taklim, duduk dengan para orang soleh, niscaya gundah gulana tersebut hilang gundah gulana kita, problem kita. Bahkan kadang problem nggak bisa dipecahkan kecuali ketika mereka hadir di majelis-majelis taklim. Makanya musahabatur rijali dzawil wafai na'imal khuldi fi daril fana'i, yaitu adalah kenikmatan bagaikan surga sebelum dia memasuki daripada negeri akhirat. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada stres kita, gundah gulana kita, permasalahan kita, menjadi pikiran kita akhirnya positif dan hanya mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui di majelis yang kemarin, ini belum lagi masuk yang kita bahas di majelis kemarin. Ketika seseorang menghendaki daripada dunia, walaupun itu sesuatu yang halal, gak apa halal, yaitu adalah inya hendak dunia, bisi rumah, kesan benyaman-nyaman di rumah, bisi bini, cuma sekedar tamat tu'afid dunia, bisi gawian ini, gawian itu, mobil ini, mobil itu, dan lain sebagainya. Itu padahal halal, bukan untuk sesuatu maksiat. Itu sudah bahaya. Orang tersebut menjadi orang yang mazmum, menjadi orang yang kelak dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang yang menginginkan. Apakan lagi kalau seandainya perbuatan tersebut yang tidak dihalalkan dan bertolak belakang dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi, akhirnya apa? Di situ beban di atas beban. Ujar babuhan ulama, jangankan orang nambah maksiat nih, orang ini diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, misalnya banyak bisi harta, bisi mobil banyak, bisi rumah banyak. Ini orang-orang sugih terlambat masuk surga selama 500 tahun. Selama 500 tahun terlambat. Ini padahal gawiannya bujur sudah halal, terlambat 500 tahun. Nang kayak apa punya maksiat? Banyak lagi, mungkin terlambatnya beribuan tahun. Dihisab dulu, masukkan ke neraka dulu, dibersihin dulu, hanya dimasukkan ke dalam surga. Itu pun kalau seandainya dia orang beriman. Karena apa? Karena kalau kita mau bepergian, misalnya kadusah kita ke surga nih panderan, di dunia aja kita secara logika kemana hendak? Ke Jakarta misalnya. Orang memberi bagasi sekitar 20 kilo. 20 kilo orang beri bagasi, dan isinya jangan ada benda-benda logam, jangan menaruh di sana buah-buahan yang menyengat seperti durian dan lain sebagainya. Ini kada sudah nang aturan 20 kilo ini bawa 100 kilo, sudah nang aturannya jangan membawa nang kada baik, membawa nang kada baik. Nah pada ditahan orang, apa ajar bubuhan petugas ini, apa naik bawa sudah dipadahi aja 20 kilo, kenapa jadi berlebih? Akhirnya perlu membayar bagasi dulu, perlu ini, itu, lain sebagainya. Belum lagi kalau seandainya ada benda logam atau bau yang menyengat, disuruh orang bongkar dulu. Apakan lagi ada yang mencurigakan nang kayak bom, magennya terlambat. Nang kayak itu juga orang nak masuk surga. Nah, tetapi pastinya ini adalah orang-orang yang yuridud dunya wa yuridul ajilah. Dan kita ketahui di dalam majelis kemarin, yang dimaksud dengan yuridul ajilah, menginginkan daripada dunia apa? Yaitu adalah dengan dua perkara. Perkara yang pertama kemarin adalah ta'alluqul qalb,
Hati kita selalu berkaitan dengan dunia. Bangun tidur, mau tidur, ketika senggang, dunia, dunia, dunia yang dia pikirkan. Yang kedua, ayyaf'al jawaharihahu bima yuridu bihil galab. Dia mengerjakan dengan anggota badannya, dia kuras untuk mendapatkan daripada apa yang dia kehendaki dan dia pikirkan daripada dunia tersebut. Inilah yang termasuk daripada dunia madmum. Dalam artian apa? Banyaknya dunia di genggaman kita, banyaknya dunia yang kita miliki itu tidak menjadi problem dan tidak jadi masalah dan tidak masuk di dalam kata-kata dalam kategori orang yang muridud dunia selama pikirannya bersih daripada dunia tersebut. Pekerjaannya tidak mengedepankan daripada apa yang dia kehendaki daripada dunia tersebut. Nah, ini yang dimaksud kata-kata daripada di kitab ini, wal ajilah hiyad dunya. Al ajilah yang di dalam Al-Qur'an tadi Jarsidin hiyad dunya. Apa? Yaitu adalah dunia. Kita baca terjemahnya ya Allah. Terus, sedangkan sesuatu segera adalah dunia. Jika seseorang yang hanya menginginkan saja tempat kembalinya adalah neraka dalam keadaan tercela dan terhina, maka lebih-lebih lagi bagi mereka yang berusaha mencarinya. Seperti yang kita terangkan tadi, pikirannya, anggota tubuhnya dia gunakan untuk cuma sekedar apa yang dia inginkan. Maka kata beliau, sudah sepantasnya jika orang yang berakal berpaling dan menjaga dirinya daripada dunia tersebut. Al-ulama mereka menjelaskan, apa sih penyebab seseorang menginginkan dunia? Kan kita katakan tadi, orang menjadi orang mulia, orang kalau seandainya mau menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses kelak di akhirat, yaitu adalah dia cuma menginginkan akhirat, bukan menginginkan daripada dunia. Dan sebabnya yaitu adalah apa? Ta'alluqul galab dan al-jawarih. Para ulama meneliti apa sih yang membuat pikiran seseorang terlalu berkaitan dengan dunia. Maka mereka akhirnya ketika meneliti mendapatkan 3 perkara yang menyebabkan seseorang menginginkan daripada dunia. Perkara yang pertama, al-mat'am wal masyrab. Makanan dan minuman. Ya kalau takut nih orang nang begawi itu behimat, kesan apa aja? Kesan makan dan minum. Sekira kada kelaparan, sekira jangan mati kehausan. Berarti apa? Makan dan minum supaya menjaga daripada anggota tubuhnya daripada kelaparan dan kehausan. Ini awal-awalnya nangka ini nek tingkatannya. Sampai itu naik level pulang. Sudah gawian bena bagus, makanan sudah mulai nyaman, minuman sudah mulai nyaman, kebutuhan makan dan minumnya nyaman, naik ke peringkat kedua. Al-malbas, yaitu adalah pakaian. Nah, makanya orang-orang yang berpikiran daripada pakaian, oh kepengantenan ini harus pakaian ini, kepengantenan itu harus pakai pakaian ini, hadir ke sini pakai pakaian ini. Takut aja orang itu pasti makanannya sudah berkecukupan. Coba seandainya makanannya kada berkecukupan, kada memikirkan pakaian bangnya, abut memikirkan makanan aja. Tapi sudah naik level ini al-malabis daripada pakaian-pakaian. Itu penyebab kedua. Ketika pakaiannya sudah terpenuhi, makanannya sudah terpenuhi, naik pulang ke peringkat ketiga. Apa? Yaitu adalah rumah. Asalnya asal kau makan aja, pakaian seadanya, menyewa kada jadi masalah, menginjam rumah kada jadi masalah. Tapi ketika makanannya sudah terpenuhi, pakaiannya sudah bagus, duit berlebihan, sadang aja sudah kita bola rumah aja. Jadi penyebabnya yaitulah 3 ini. Awalnya yang 3 ini makanan itu kalau seandainya dia pinter bertani, pinter bercocok tanam, menanam benih, meunjun harat, inya kada perlu orang lain. Kenapa? Inya hendak makan tinggal menanam benih. Karena apa aja orang tuh mengeluarkan benihnya bisa aja sorangan juga. Iwak munjun. Artinya perlu wortel sayur-sayuran tanam. Ini kalau seandainya inya kawa menggawi seorang. Pakaian nangka itu juga. Kalau seandainya bisa menggawi seorang, menjahit seorang, menenun seorang, dan lain sebagainya.
maupun kopiah, maupun pakaian, abaya dan lain sebagainya. Terus apa? Rumah, amunnya bisa betukangan, kada perlu orang juga. Inya betukangan, inya jadi arsiteknya seorang, inya membangun seorang, inya nang maudak semen, inya nang maatur bata, inya nang apa ngaran itu? Melamer, inya nang memasangi keramik, bisa seorang. Tapi seberat rata-rata kada seberatan orang nang komplit nang kayak ini. Inya nang bisa bercocok tanam, inya nang bisa menjahit seorang, inya nang bisa bolah rumah. Nah, dari sinilah timbul kaitan antara manusia dengan yang lain. Sebenarnya manusia ketika dia bisa bercocok tanam seorang, menjahit seorang, bolah rumah seorang, kada perlu orang. Anak makan, anak iwak munjun, anak ini masak, anak ini itu lain sebagainya. Bolah rumah maulah seorang. Tetapi kada seberatan orang nang ini. Akhirnya apa? Memerlukan kaitan dan hubungan antara dia dengan orang lain. Nah, inilah akhirnya inya karena kada bisa menanam baras seorang, nukar di pasar. Karena kada bisa menunjun seorang, nukar di pasar. Atau bisa juga tapi koler. Nah, perlu jualan orang. Pakaian kada bisa menjahit seorang, iya nang nukar ini nukar itu. Rumah ini nang memerlukan akhirnya tukang, arsitek dan lain sebagainya. Nah, ketika berhubungan dengan orang lain, disinilah timbul kadang perselisihan pendapat ataupun sama pendapat. Kalau seandainya inya menyewa orang kesan betanam, inya menukar lawan orang kada diculasi orang sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak ada pertikaian, tidak ada perkelahian, aman dunia ini, tentram. Karena apa? Yang ini bagus, yang ini bagus. Tapi permasalahannya kadang ada nang culas, ada nang membohongi atau menipuinya. Disinilah timbul pertikaian. Iya, nang timbul tuh bakalahian, batampelengan, senggol bacok dan lain sebagainya. Ini nih gara-garanya. Gara-gara apa? Hubungan antara manusia dengan yang lainnya disebabkan 3 perkara tadi: makanan, minuman, atau rumah. Akhirnya inilah ulama syariat menaruh namanya rubu'ul muamalat. Bagaimana cara bertransaksi, gimana cara jual beli, gimana cara dia menyewa dan lain sebagainya. Coba seandainya inya kau menggawi seorang, gampang apa? Penting inya beribadat, rumah ada, pakaian ada, bisa menggawi seorang, kada perlu orang lain. Tapi karena perlu orang lain, makanya perlu ngarannya muamalat ini. Inilah sebab daripada timbulnya undang-undang negara juga. Ada penjara, ada ini lain sebagainya, gara-gara hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari sini timbullah pulang daripada perkembangan. Apa perkembangan? Makanan awalnya asalnya mengganjal parut aja dari kelaparan. Tapi muyak artinya nasi aja lon iwak intalo. Hah? Perlu kita nih makan iwak. Imbah itu pulang iwak ayam sudah juga muyak besanga terus. Sadang sudah nih artinya masak rendang, masak habang, masak kare, masak bestek. Ini sayur nih nyaman diolah lodeh nih. Nah di sini akhirnya timbul pakaian. Awalnya pakaian yang penting menutup aurat, akhirnya apa? Perkembangan lagi. Ini harus ada pernak-perniknya ini, jahitannya, sablonannya, apalagi tenunannya dan lain sebagainya. Rumah asalnya menutupinya daripada kehujanan, menutupi daripada auratnya. Akhirnya apa? Ini rumah ini harus pakai taman ini. Ini harus 2 tingkat. Ada kolam renangnya. Ini kayaknya di belakang rumah ini kalau kita andaki kebun itu bagus ini. Garasi mobil. Iya. Tempat untuk mandak helikopter. Macam-macam ini. Gara-gara itu tadi. Padahal coba kalau kita lihat makanan, pakaian, dan rumah itu sebenarnya. Tapi permasalahannya satu di sini. Apakah permasalahannya yaitu adalah dengan macam-macam makanan? Apakah dengan macam-macam gaya rumah, dekorasi?
ataukah dengan macam-macam daripada pakaian, pernak-pernik itu dan sebagainya? Apakah di situ permasalahannya? Maka kita katakan permasalahannya bukan di sana. Permasalahannya itulah bagaimana kita menghadapi itu. Apakah itu masuk ke dalam pikiran kita dan kita mengerjakan untuk mendapatkan itu dan menghalalkan daripada segala cara, ataukah kita biasa-biasa saja? Maka kita katakan orang yang menginginkan daripada akhirat nggak apa-apa, pakai pakaian yang bagus, pakai jubah imamah, selawar yang bagus, pernak-pernik sulamannya nang kayak ini, rumah 2 tingkat 3 mobil 4 buah 5 buah kada jadi masalah. Tetapi nang jadi permasalahan itu adalah ketika dia dikasih itu, kita belum dikasih itu, bagaimana kita menempatkan diri kita daripada itu semua. Kalau seandainya kita gara-gara makanan, minuman, pernak-pernik itu lain sebagainya melupakan daripada akhirat, melupakan daripada ibadat, ini yang termasuk daripada mangkana yuridul ajilah. Adapun kalau seandainya itu semua tidak menghalangi antara kita dengan ibadat, antara kita dengan ibadat, antara kita dengan zikir, antara kita dengan orang-orang soleh, antara kita dengan Allah SWT dan Rasulnya, maka kita katakan itu tidak jadi masalah. Makanya seperti yang kita jelaskan, di antara daripada doa-doa orang soleh apa? Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu cuma sekedar di genggaman kami, bukan di dalam hati kami. Karena ini tadi permasalahan itu bagaimana kita menyikapi daripada makanan, minuman ataupun pernak-pernik daripada dunia tersebut. Jelas kira-kira lah? Jelas kira-kira. Ini yang dimaksud di dalam kata-kata yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena kalau kita mengikuti daripada hawa nafsu kita, gak ada habis-habisnya, gak ada habis-habisnya. Ketika makan tadi, makan ini dulak, mencari pulang nang lain. Padahal amunnya kita takuni orang-orang fakir miskin, ini makanannya luar biasa, macam-macam sudah, daripada macam-macam makanan, rumah luar biasa beberapa tingkat. Takutnya orang fakir, orang miskin, ujarnya umah belabihan banarinya tuh. Coba seandainya orang fakir dan miskin tadi diberi itu, apa inya juga. Nah, jadi permasalahan itu bagaimana kita itu. Kalau kita mengikuti daripada nafsu kita, maka nafsu itu tidak ada habisnya. Tapi kalau kita mengikuti daripada tuntunan syariat, maka kita katakan itu yang akan menyelamatkan kita. Karena apa? Di antara daripada sesuatu yang membahayakan daripada nafsu ini satu, yaitu adalah kalau kita mau mendapatkan itu demi nafsu kita, ini akhirnya timbul pertikaian, ini akhirnya timbul daripada menculasi ini dan itu, ini timbul daripada penipuan dan lain sebagainya. Karena apa? Nang penting inya mendapatkan itu, penting inya kawa makan, penting inya bisi rumah, penting inya bisi ini dan itu. Tapi kalau orang yang menginginkan daripada akhirat, beda. Ketika inya kededa memiliki itu dan inya hendak juga, ketika mau misalnya ujar orang, ini gawian lagi ngalih nah, ikam aku dengar hendak bisi rumah, kalau aku ada gawian kesan ikam apa tuh nah, ada ladang sawit 100 hektar cuntani artinya sawit tuh. Ini kalau dia mengikuti daripada kehendak nafsu, mengambil sawit orang akhirnya. Tapi kalau seandainya inya aradal akhirah aradallah, ketika inya hendak menggawi itu, inya ingat kita ini di dunia sampai bila kita di dunia, kita ambil neng itu bisi rumah, karena pertanggungjawabannya di akhirat. Itulah yang menahan dia daripada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah pentingnya dan fungsinya kita yuridul akhirah wa aradal akhirah wa aradallah Subhanahu wa ta'ala wa rasul. Itulah pentingnya kita setiap daripada perbuatan mengikuti daripada tuntunan syariat, mengikuti daripada apa yang telah dibikin undang-undang oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan menginginkan daripada akhirat. Karena itu sebagai rem, sebagai yang menghalangi kita daripada perbuatan maksiat. Nah kayak tadi misalnya, inya hendak bebini, duit kededa, begawi kada, ada duit 100.000 sebulan,
Ini beda antara orang yang yuridullah wa yuridul ajal. Orang yang menginginkan dunia dengan menghendaki Allah SWT. Ini artinya duit kada kojo kawin nah. Hah? Ada duit 100 ribu, artinya barangnya nang kayak orang juga duduk lawan bebinian, tulak ke orang jeble, tulak ke sini. Itu takuni aja orang kayak itu kada ada puasnya. Menyanyati dah. Minggu dulu tulak pulang, gawiannya kada halal. Duit habis, kepala tambah mau. Tapi yang yuridul akhirah, duit 100 ribuannya. Napanya mikirkan, ya Allah, kalau aku duduk di sana, artinya ini melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ditahan noninya. Baik, artinya ditabung duitnya 100 ribu tadi. 100 ribu, seberapa? Seminggu. Kali sebulan 400 ribu. 400 ribu. Kali 2 bulan 800 ribu. Kali 10 bulan 4 juta. Hah? 4.800.000 setahun. Artinya 2 tahun ditabung kok begini. Beda orang yang mainkan dunia dan yang mainkan akhirat. Hal-hal yang dia kerjakan akhirnya positif. Makanya itulah kita Al-Habib Abdul Haddad, kenapa beliau menyebutkan daripada man kana yuridul ajilah, membawakan daripada ayat ini dan membawakan daripada man aradal akhirah. Karena orang yang yuridul akhirah insyaallah dia pasti selamat. Beda kalau yang yuridul ajilah, ini bahaya, madmum akhirnya, karena perbuatannya rata-rata akhirnya melawan daripada syariat. Makanya ini yang dimaksud dengan wal ajilah hiyad dunya fa in kana al muridu laha fadlan 'anil sa'i li talabiha masiruhu ila an-nar ma'lumi was-sighar ma ajral agil bi'arad anha wal ihtiras minha. Terus kata beliau, wal akhirah hiyal jannah. Adapun akhirat yaitu surga. Ya. ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها وهو مؤمن. Kata beliau, sedangkan akhirat adalah surga. Seseorang tidaklah cukup meraih kebahagiaan di dalamnya hanya dengan berkeinginan saja, tetapi harus disertai dengan iman dan amal baik yang ditunjukkan di dalam firman-Nya Allah SWT, lalu menempuh jalan untuk menujunya. Apa itu maksudnya? Wasa'yul mashkur huwal amalul maqbul al-mustawjibu sahibuhul madha wa sana wa thawabal azim alladhi la yanqadi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmatih. Dan usaha yang disyukuri adalah amal yang dikabulkan, yang menjadikan pelakunya pasti akan mendapatkan pujian, sanjungan dan pahala yang besar, dan tidak akan berhenti dan habis melalui anugerah dan kemurahannya. Hakada. Orang yang menginginkan daripada akhirat, akhirnya dia menjadi orang yang sa'yul mashkur. Maksudnya apa? Amal perbuatannya itu diterima oleh Allah SWT. Kalau amal perbuatan diterima, balasannya di mana? Balasannya surga. Yang mana surga itu anugerahnya tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Merasakan ketenangan. Sifat surga gimana? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yaitu adalah sesuatu yang tidak pernah khatara ala qalbil bashar. Kita memikirkan saja tidak pernah terlintas. Tidak pernah terlintas. Artinya kayak apa? Kada sanggup otak kita memikirkan. Wala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah. Wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas di dalam pikiran. Hakadha daripada akhirat. Makanya kalau orang yang beriman, mereka ketika menginginkan akhirat, dia mengalahkan daripada apa yang daripada dunia ini. Karena apa? Yang pertama, dunia nikmatnya sementara. Bahkan nikmatnya tidak benar-benar nikmat. Ada kecapean di dalam nikmat di dalam dunia tersebut. Tapi kalau akhirat kekal abadi dan nikmatnya selalu terus menerus. Semoga kita menjadi orang-orang yang yuridul akhirah, orang yang menginginkan daripada akhirat dan tidak menjadi orang yang menginginkan cuma sekedar daripada dunia, yang akhirnya kita jauh daripada Allah SWT. Tetapi kita pengen agar didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, agar didekatkan dengan Rasulullah SAW. Apapun daripada harta dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanpa memasukkannya ke dalam hati kita, itu cuma sekedar di dalam genggaman kita. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضته واجعل سيئاتنا سيئات من أحببته. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضته واجعل سيئاتنا سيئات من أحببته. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضته واجعل سيئاتنا سيئات من أحببته.
اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير فاقضي حاجاتنا فاقضي حاجاتنا وحاجات قرباتنا وحاجات من تعلق بنا وذلك كله مع الميسور ولا يكون ذلك من أصعب الأمور واجعل ذلك بوالدينا وبارك لنا فيه في خير ولطف وعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Tamam. Insya Allah sudah.